Selamat siang, Mbak. Pagi Wiwi. dong. Pagi ya. Selamat pagi, warga Konoha, rakyat Konoha. Selamat pagi, Mbak Wiwi. Ini Pagi. kita lagi di atas kapal ya. Di atas kapal, di dalam kapal perjalanan dari Helsinki, Finlandia menuju Tallinn di Estonia. Jadi kita nyebrang ya. Perjalanan 3 jam. Nah, sambil mengisi waktu, bosan banget nih di kapal. Goyang-goyang lagi anginnya kenceng banget, angin utara ya. Ngobrol-ngobrol. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang ini makan bergizi di Finland. Ya, kan dengar-dengar itu waktu itu pemerintah Indonesia kan memperkenalkan program itu karena terinspirasi dari salah satunya dari Finlandia ya. Oh ya, dari Finland? Iya, salah satunya itu akan ada Brasil, Finland gitu ya. Oh ya. Nah, boleh Mbak diceritakan di sini kalau anak-anak memang benar itu ada makan itu di sekolah? Iya, iya. Jadi di sini itu untuk anak TK dari mulai kecil, yang terus SMA, SMP gitu ya, di sekolah lah, mereka dapat makanan sendiri, makan pagi dan makan siang ya. Oh, 2 kali makan ya? 2 kali makan, sarapan sama makan siang, sama apa? Kalau yang TK biasanya tergantung dari sekolahnya ya. Ada yang mereka udah makan dari rumah, tapi biasanya di sana disiapkan juga. Ada coffee break tengah. Itu untuk yang besar ya. Kalau TK itu kan sekolahnya cuma sebentar. Seharian ya. Maaf, kalau misalnya untuk yang TK itu sampai misalnya dia kan keluar sampai jam 4, jam 5 dijemput ya. Jam 3 ada yang jam 3 ya. Itu ya dikasih untuk namanya cemilan untuk habis makan siang itu dapat cemilan. Nah, kalau yang SMA mereka keluarnya kan sekitar sebelum jam 2 gitu. Sebelum cemilan. Jadi cuman makannya pagi dan lunch saja. Oh iya, pagi lunch. Oke, jadi memang benar ya ada makannya di sini. Terus itu masaknya di mana, Mbak? Mereka punya dapur tersendiri atau di sekolah? Ada beberapa sekolah kayak misalnya yang kalau untuk jurusan ya, sekolah yang jurusan itu yang saya pernah alami ya, saya sekolah di sana, mereka punya dapur sendiri, jadi dia masak di situ. Oh, masaknya di situ, di dalam sekolah ya. Tapi tentunya ada kategori tersendiri kalau ada dapur di sekolah. Nah, ada sebagian lagi makanan kayak rumah-rumah jompo itu mereka ada makanan yang dikirim. Oh, disuplai juga ada. Disuplai. Itu dari pemerintah ya? Dari negara enggak, ya? kalau makanan yang untuk sekolah, untuk anak-anak itu dari pemerintah. Tapi kalau yang maksudnya yang apa namanya? Individual ya. Perusahaan individual itu biasanya mereka dari hasil apa namanya uang pembayaran dari dari apa namanya yang tinggal di situ penghuninya, jadi ya mereka ambil dari situ, dari udah satu paket lah makannya. Tapi untuk makanan yang dikirim maksudnya untuk mereka itu benar-benar dijaga sekali untuk kebersihannya. Oke. Kita ngobrol dapur dulu, Mbak ya. Nah, kalau yang tadi kan ada sekolah-sekolah yang dapurnya di sekolah memang ya. Itu yang masak juga di situ dan semua proses di situ ya. Seperti biasa, seperti orang bekerja dari misalnya pekerjaannya dari pagi, masuk pagi ada shift-shiftannya gitu. Misalnya pagi sampai siang, nah siang sampai sore. Itu ada. Masak. Oke. Terus kalau yang nggak di sekolah dapurnya di mana? Yang dapurnya dia jadi ada pesan. Jadi ada kayak catering gitu. Tapi tentunya nggak mereka ada jadwalnya, misalnya untuk misalnya makan siang ya. Tapi kalau sekolah tuh kebanyakan dapurnya ada di situ dekat. Nah, kalau yang dikirim itu biasanya mereka udah frozen ya. Jadi frozen. Didinginkan ya. Sudah di dalam kondisi frozen food. Karena perjalanan itu kan tidak higienik ya. Jadi makanan sudah di frozen dan ngirimnya pun pakai frozen. mobil paket gitu. Oh, mobil yang frozen ya, ada pendinginnya. Gitu. Jadi dia tinggal ambil aja. Jadi bukan mobil box biasa ya. Kalau di kita kayaknya itu kan itu mereka makanan itu kan tergantung dari suhu ya. Kalau suhunya terlalu panas kan bakterinya. Nah, itu sangat-sangat apa namanya, di sini tuh
diperiksa apa sih namanya? Oh, diperiksa. Ketat sekali Iya, pengawasan untuk kebersihan. Terus di sekolah nanti gimana, kan dingin ini makanan dikirim dari dapur kan dingin, terus gimana? Karena pengalaman di Belanda kemarin, jadi kami makan itu selalu sebelum makan dihangatkan dulu, baru setelah itu langsung dimakan. Ya itu dia, kalau kan udah frozen dia udah cair nih. Iya. Di situ ada, misalnya di situ ada mesin. Iya. Jadi kita bisa adjust itu, kita bisa Bikin panas, memanaskan. kita adjust itu mesinnya. Button, ya. Terus nanti, baru kalau dia sudah sudah hangat, sudah mencair, itu tinggal dipencet aja, jadi itu makanan selalu siap saji. Oh iya. Hangat. Jadi dihangatkan. Oke ya. Jadi di tiap sekolah pasti ada penghangatnya itu. Ada ya. Jadi dikirim dari dapur itu dalam kondisi kalau itu frozen. Sebelumnya ya. Kalau misalnya itu kan tergantung jamnya. Yeah. Kalau di Indonesia mungkin kan karena jauh ya, terus macet segala, mungkin itu berguna sekali. Artinya itu di sini dari dapur itu dikirimnya dalam sehari sebelumnya biasanya. Sama frozen dari sebelumnya. Cuman nanti dihangatkan di sekolah gitu ya, untuk membunuh bakteri-bakteri gitu ya. Bisa juga kalau yang misalnya makanan kecil untuk anak-anak TK kan, seperti kentang yang french fries kayak gitu kan ada tuh. Nah itu biasanya mereka mereka punya frozen sendiri kulkasnya di sekolah itu. Jadi dia tinggal ambil, masukin ke oven. Siap saji, atau enggak yang kayak macam sosis kayak gitu. Jadi gini, di Finland itu ada 2 model dapur. Yang satu memang masak di sekolah, itu sebagian besar. Sebagian besar sekolah itu masaknya di sekolah, dapurnya di sekolah, sehingga bisa langsung dihidangkan. Pekerjaannya ya bekerja di situ. Jadi ada shift-shiftan kayak dapur di pesantren mungkin ya lebih cocoknya. Jadi mereka bekerja di situ. Kemudian yang kedua itu yang catering atau dikirim dari luar. Ini pun dengan standar yang tinggi ya. Jadi pengawasannya ketat, di sana di frozen, mobil yang ngirim juga yang mobil berpendingin itu ya. Kemudian di sekolah ada penghangat. Jadi setelah dikirim dihangatkan dulu di sekolah karena ada fasilitas itu ya, disiapkan baru dimakan. Ini relatif menjaga kesehatan ini ya, makanan higienis ya. Dan 1 bulan sekali ada pemeriksaan di situ. 1 bulan sekali. Siapa yang meriksa ini? Dari pemerintah ya, misalnya untuk kan kita setiap orang yang bekerja di dapur itu setiap pagi dia membuka kulkas, itu ada suhunya. Dia cek, dia harus catat di situ berapa suhu di dalam ininya. Ada misalnya ada ketentuannya berapa. Nah kalau dia kurang dia harus perbaiki atau dia harus adjust lagi gitu ya. Sini ada nggak Mbak, dari pengalaman Mbak sendiri sini selama hampir 30 tahun ya, ada nggak pernah dengar ini makanannya basi misalnya, atau wah ini anak-anak kena keracunan gitu, pernah nggak pernah ya? Ya jadi belum pernah ya. Sudah hampir 30 tahun di sini dan belum pernah dengar itu. Belum pernah. Karena strict sekali. Jadi makanan yang sudah diet, misalnya makanan disediakan nih, dan itu tidak dimakan sama pelajar ya, dibuang langsung, ganti lagi yang baru. Nggak pernah ada makanan yang sebentar aja gitu lah, udah ada waktunya. Sehari aja, nggak ada yang makan udah harus buang. Urusan strict sekali, peraturannya ketat dan ditaati. Nanti kita buat sesi berikutnya ya setelah ini. Insya Allah. Tadi yang hukum ditaati, peraturan ditaati. Kalau kita peraturannya strict juga sebetulnya. Kalau tapi ada di negara mana, ya kalau dikerjain atau enggak kita nggak tahu ya. Tapi peraturannya memang strict. Cuman kok sampai ada peristiwa-peristiwa begitu kan kita nggak tahu. Maaf, karena kurang pengawasan aja. Kurang pengawasan. Iya kan? Yang mengawas itu nggak ada. Atau jangan-jangan memang ada tapi ya nggak tahu lah kita. Enggak, kurang tepat karena kan itu ada laporannya, bukan sekedar dia melihat aja. Kalau pengawasan ya, kalau menurut saya itu kan ada laporannya. Hari ini makanannya apa, itu ada menunya. Hari ini makan apa, jadi kita bisa melacak. Biarpun hari itu tidak ada pengawas, nggak selalu ada pengawas sih kan, itu mereka nggak ditentukan hari apa, nggak, dia sedatangnya aja. Jadi kita ini harus siap. Kalau ada pengawas kita sudah siap gitu. Jadi mereka nggak akan bikin sidak lah ya itu nggak ada gini. Saya mau datang mau cek ini nggak. Dan nggak bisa ya pengawasnya misalnya
udahlah Pak kasih nilai yang Enggak, bagus ini tak enggak. ada Dia melihat amplop itu nggak ada ya? Enggak, dia Oh, melihat, nggak ada di dia sini. melihat fakta aja. Apa namanya, pencatatan ya namanya. Ya, kalau sebetulnya laporan-laporan itu bisa dibuat, bisa tidak sesuai dengan fakta, Mbak. Yang penting kan ini tadi, kalau di negara lain ya, di negara lain bukan Finland itu mungkin ya amplop ini berpengaruh. Jadi laporannya jadi bagus atau enggak kan karena faktor amplop Ya itu itu tadi. tergantung orang dan juga kalau kita kan digaji ya. Nah Ya. gajinya itu mungkin kalau nggak tahu kalau di Ya. Indonesia, kalau di sini Ya, ini kan digaji juga sama aja ya maksudnya gajinya itu yang membuat kan itu mereka kebutuhan mereka kan beda-beda ya. Mungkin dia kurang kali. Kalau sudah cukup lah, standar lah saya. Nah, ya, standar hidup lah. Kalau soal kurang itu soal gaya hidup Iya aja. itu makanya mungkin Ya. karena dia kurang Ya, gaya jadi- hidup mereka lebih banyak. Oke lah, jadi kalau soal manajemen ya, yang paling penting ini adalah manajemen makan bergizi gratis di Finland ya. Jadi pada prinsipnya betul saya ambil beberapa poin. Nomor satu adalah ada dua jenis yang paling banyak dilakukan adalah sekolah punya dapur sendiri sehingga orang kerja di situ, masak di situ sehat. Seperti halnya di pondok pesantren kalau di Indonesia. Kemarin kita ketemu sama seorang pengasuh pondok pesantren itu bilang di Lirboyo atau di Ploso itu 40.000 santri dan itu tiap hari mereka makan dan tidak pernah terjadi kasus Itu lebih keracunan ya. Nah kemudian itu seperti itu lah, dari dapurnya di sekolah. Yang kedua adalah catering, dan catering itu pun pengirimannya dijaga dengan sangat ketat, pakai pendingin, nanti kemudian di sekolah dibekukan dibekukan, di sekolah baru dihangatkan gitu. Jadi terjagalah kualitasnya. tapi ya ada waktunya kan Ya. berapa ini untuk dicairkan makanannya. Dihangatkan ada berapa waktu. Dihangatkan. Kemudian yang ketiga adalah pengawasannya yang ketat dan ditaati ya. Aturannya ketat dan ditaati. Tidak ada model amplop-amplopan. Karena Jadi laporan faktanya kurang baik, tapi laporannya bisa jadi bagus karena ada faktor A. A itu amplop. Karena di sini hukumnya undang-undangnya sangat keras. Oh, undang-undangnya sangat keras. Itu jadi nanti kita bahas itu di sesi ini yang ya. membuat mereka sadar diri bahwa ini buat kita bersama dan untuk kita bersama. Ya. Itu aja. Kalau kita sudah saling mengerti untuk kita bersama ya kita harus jaga bersama. Iya. Ya kan? Oke. Baik, saya kira untuk berbaginya makasih Mbak ya. Makasih. Nanti ini mudah-mudahan jadi inspirasi kita semua lah Insyaallah. bahwasanya Mbak Wiwi di sini hampir 30 tahun dan tidak pernah dengar ada Keracunan yang keracunan bersama yang maksudnya. bersama akibat makanan di Ya sekolah. hanya pada beberapa orang, misalnya dia Alergi sakit ya, Bu? perut, alergi atau sakit perut karena mungkin dia makan apa, itu individual. Faktor tersendiri. bukan Ya, makanan dari bukan sekolah dari ya. Oke. ya. Baik, rakyat Konoha, sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas Ya. ketemu lagi di topik yang lain. Ya. Salam. Ya. Kami